Baik, sekarang kita lanjutkan terkait dengan konsep depresiasi. Di sini kita akan membahas lebih detail konsep depresiasi dari sudut pandang analisis kelayakan industri. Depresiasi bisa jadi diterjemahkan di bahasa Indonesia sebagai penyusutan. Karena kita bicara tentang investasi, maka kita bisa mengambil contoh misalkan kita membeli sebuah mesin berbasis robot begitu. Membeli berarti berinvestasi. Jika kita membeli robot, maka dari waktu ke waktu kita akan menemukan, jadi kita punya sebuah mesin berbasis robot, misalnya seperti yang ada di sini. Depresiasi berarti terjadi penyusutan terhadap peralatan atau aset yang kita beli tersebut. Tentunya yang dimaksud penyusutan bukan mengempis secara fisik gitu. Kalau belinya balon ya bisa jadi menyusut, mengecil begitu ya. Tapi dalam hal ini yang dimaksud dengan penyusutan adalah penyusutan nilai dari barang tersebut. Kira-kira konsep dasarnya seperti itu. Kemudian apa hubungannya penyusutan nilai dengan pajak dan AKI? Akan lebih mudah kalau kita gambarkan dalam sebuah diagram sebagai berikut. Kita asumsikan misalnya robot ini $1 juta harganya pada saat membeli. Kemudian kita akan gambarkan seperti ini. Dan pada saat membeli, berarti kita bicara tahun ke-0, year 0, maka nilainya adalah 1 juta. Oke, kira-kira seperti ini. Asumsikan misalkan seperti di contoh kemarin, kita punya robot ini akan terdepresiasi selama 4 tahun. Jadi kita akan punya 1, 2, 3, 4. Kira-kira seperti ini. 1, 2, 3, 4. Dan depresiasinya bersifat linear. Artinya adalah dari waktu ke waktu penyusutannya konstan. Kalau kita punya 4 tahun terdepresiasi penuh selama itu dan sifatnya linear, berarti setiap tahun kita bisa mengklaim depresiasi sebesar 25%. Kira-kira seperti ini. Sehingga pada tahun pertama kita akan menemukan bahwa nilai dari peralatan kita menjadi segini. Kemudian di tahun kedua nilainya adalah segini. Nilainya di tahun ketiga adalah segini. Oke. Dan di tahun keempat kita sudah tidak bisa memberikan nilai terhadap peralatan tersebut. Nah, karena bentuknya seperti garis lurus penurunannya, maka kita sebut sebagai straight line depreciation. Kira-kira seperti ini. Ada beberapa istilah yang akan saya kenalkan di sini. Nilai dari peralatan tersebut yang kita tulis di sini, ini biasa juga disebut sebagai book value atau nilai buku. Book value. Istilah yang lain yang biasa dipakai adalah written down value. Written down value. Kemudian ada juga yang menggunakan istilah carrying amount value. Itu adalah nilai dari peralatan kita yang tersisa atau nilai tersisa dari peralatan kita setelah terdepresiasi. Tentunya dalam contoh ini berarti di tahun keempat book value garis miring written down value garis miring carrying amount value-nya di tahun keempat adalah 0. Dari grafik ini kita juga akan bisa melihat berapa depresiasi yang bisa diklaimkan untuk setiap tahunnya. Untuk tahun pertama tentu klaim depresiasinya adalah ini.
tahun kedua adalah ini, tahun ketiga adalah ini, dan tahun keempat adalah sebesar ini. Ini adalah klaim depresiasi yang dilakukan, dan angka inilah yang nanti masuk ke dalam cash flow kita pada baris depresiasi di sana. Kira-kira seperti itu. Ada lagi beberapa istilah yang akan saya perkenalkan di sini. 0, 1, 2, 3, 4 yang ada di sini, terutama yang 1, 2, 3, dan 4-nya, ini diberi istilah recovery period. Recovery period atau periode recovery. Istilah yang lain ada, yaitu depreciable life atau umur depresiasinya. Jadi dua istilah yang bisa dipakai, recovery period atau depreciable life. Kemudian angka yang ada di sini atau nilai investasi kita ini juga punya istilah. Istilahnya adalah qualifying expenditure. Ada di slide ya guys. Istilah lainnya adalah cost basis. Qualifying expenditure atau cost basis. Itulah istilah-istilah yang nanti akan kita pakai di analisis-analisis berikutnya. Sekali lagi, ini adalah qualifying expenditure atau cost basis. Kemudian ini adalah book value. Kemudian yang ada di kotak hijau ini adalah depresiasi yang diklaimkan setiap tahun. Dan kita memiliki dalam contoh ini depresiasi yang sifatnya straight line. Mungkin dari kalian akan ada yang bertanya-tanya, bagaimana cara menentukan angka-angkanya ini? Sebagai contoh, recovery period. Kenapa 4 tahun? Apakah 4 tahun ini ada kaitannya dengan umur robotnya misalnya? Setelah robot 4 tahun bekerja terus sudah rusak. Atau ada kaitannya dengan yang lain? Jawabannya adalah umur yang ada di sini ditentukan oleh Dirjen Pajak di dalam aturan mereka, dan seringkalinya umur tersebut tidak ada kaitannya dengan umur operasional dari robot, tidak ada kaitannya dengan umur ekonomis, tapi angkanya sudah ditentukan. Nanti di belakang kita akan lihat contoh-contohnya. Jadi angka 4 atau angka 2 atau angka 20 tahun itu mengikuti standar tergantung pada jenis peralatan atau aset yang diinvestasi tersebut. Kemudian mungkin juga akan ada yang bertanya, bagaimana dengan book value yang ada di sini? Book value yang ada di sini, menariknya juga adalah dia tidak selalu terkait dengan nilai pasar real dari robotnya. Sebagai contoh, misalnya di tahun kedua, book value atau return value yang ada itu adalah setengah juta, tinggal setengah juta. Pada saat robot di tahun kedua, akhir tahun kedua itu dijual, belum tentu nilainya setengah juta. Bisa di atasnya, bisa di bawahnya. Ya, kadang-kadang juga bisa pas di situ. Kenapa? Karena book value itu lebih ke arah cara menghitung secara formulatif, ya, secara formulasi, dan hitungannya itu didasarkan kepada standar yang sudah ada. Sementara nilai pasar tentu sangat tergantung pada berbagai hal, misalnya adalah nilai sebenarnya dari robot tersebut jika dibandingkan dengan peralatan lain, misalkan preferensi dari customer dan seterusnya. Jadi sekali lagi, book value atau return value tidak selalu mencerminkan nilai pasar atau nilai jual dari barangnya. Sebagai contoh misalnya lagi, di tahun kelima bisa jadi robotnya masih bagus, masih bisa beroperasi dengan baik, dan jika dijual harganya masih positif, misalnya 300.000. Padahal kalau kita lihat dari kurva depresiasi ini, nilai book value di tahun kelima
sudah 0. Hingga di sini kita akan bisa lihat bagaimana ada perbedaan antara book value atau nilai buku yang merupakan hasil dari perhitungan berbasis formula dengan nilai jual yang ada di pasar sana. Jadi di sini kita akan bisa ulangi sekali lagi bahwa depresiasi yang bisa diklaimkan pada tahun pertama adalah 250.000, kemudian yang kedua juga 250.000, 250 dan 250. Kira-kira seperti itu. Sementara book value nilainya menyesuaikan. Nanti yang akan kita masukkan di dalam intermediate calculation kita, dalam kalkulasi pembantu kita adalah angka-angka yang ada di sini. Book value meskipun pada titik ini sepertinya belum akan kita gunakan, tapi nanti akan kita pakai konsepnya untuk menghitung depresiasi yang lebih advance lagi. Jadi jangan lupa untuk tetap memahami konsep book value, konsep recovery period, konsep investment atau qualifying expenditure, kemudian cost basis yang ada di sini, dan jangan lupa pula dengan return down value atau book value. Terima kasih.